Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi ikatan kimia. Ini adalah bab terakhir di kelas 1 semester 1. Apa itu yang dimaksud dengan ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara dua atom atau lebih, antara dua atom atau lebih untuk membentuk molekul unsur atau molekul senyawa. Kenapa sih atom-atom itu berikatan? Pasti ada tujuannya. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh tentang ikatannya, kita akan mempelajari dulu yang disebut kestabilan unsur. Kestabilan unsur. Artinya, dalam sistem periodik yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, ada unsur-unsur yang sudah stabil dan ada unsur-unsur yang belum stabil. Siapa saja unsur yang sudah stabil? Yaitu unsur golongan 8A atau yang disebut dengan gas mulia. Siapa saja gas mulia itu? Ada helium, ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, dan ada radon. Nah, ini golongan 8A, di mana helium memiliki nomor atom 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, dan radon sekian. Kalau dikonfigurasi elektron menurut teori Neisbohr, bahwa konfigurasi itu kan ada kulit K, L, M, N. Maka ini untuk helium 2. Untuk neon 28. Sehingga jumlahnya jadi 10. Untuk argon 28 kurangnya 8. Untuk krypton 2, 8, 18, 8. Untuk xenon 2, 8, 18, 18, 8. Nah, yang disebut unsur yang sudah stabil itu adalah unsur yang memiliki elektron valensinya 2 dan 8. Sehingga unsur yang memiliki elektron valensi 2 disebutnya kestabilan duplet. Sedangkan unsur yang memiliki elektron valensi 8 disebutnya kestabilan oktet. Ya. Nah, unsur yang lain pun akan meniru ke unsur golongan 8A. Misalkan ada unsur Cl. Cl dengan nomor atom 17. Kalau dikonfigurasi elektron kan 2, 8, 7. Nah, ini belum stabil. Kenapa tidak stabil? Karena bukan 2 dan bukan angka 8. Bagaimana caranya si Cl bisa stabil? Maka
HCl akan membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan kimia dengan unsur yang lain. Seperti itu mungkin ya. Dasar kita mempelajari ikatan kimia. Kenapa unsur-unsur itu harus berikatan? Karena unsur juga harus memenuhi kestabilan. Stabil itu ada dua, ada kestabilan oktet dan kestabilan duplet. Kestabilan duplet kalau jumlahnya ada 2, sedangkan kestabilan oktet jumlahnya ada 8. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ikatan kimia itu? Ada berapa jenis ikatan kimia itu? Ikatan kimia. Ikatan kimia ini terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan ikatan ion, ada yang disebut dengan ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan kovalen terbagi lagi menjadi 3. Ada ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non-polar, dan ada ikatan koordinasi. Baik, sekarang kita akan coba mempelajari ikatan ion. Ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Pertanyaannya, apa saja unsur logam itu? Nah, kemarin kita sudah mempelajari di bab SPU tentang golongan. Ingat ada 8 golongan. Ada golongan 1A, di mana golongan 1A itu apa saja? Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, misalkan dari golongan 1A, yang disebut dengan logam itu semua golongan 1A kecuali hidrogen. Karena dia bukan logam. Berarti sekali lagi yang disebut logam itu adalah golongan 1A kecuali hidrogen untuk golongan 1A. Untuk di golongan 2A, apakah semuanya logam? Iya, semuanya logam. Tetapi yang dapat membentuk ikatan ion cuman Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Be-nya dia hanya bisa membentuk ikatan kovalen. Sekarang golongan 3A. Golongan 3 itu apa? Boron, aluminium, gallium, indium, dan tellurium. Nah, untuk golongan 3A semuanya logam kecuali boron. Artinya boron ini tidak bisa membentuk ikatan ion. Yang lainnya bisa. Golongan 4A. Siapa saja golongan 4A itu? Karbon,
silikon, germanium, stanum, timah, dan plumbum, timbal. Nah, dari semua golongan 4A yang tidak bisa membentuk ikatan ion itu karbon, silikon, dan germanium. Ini tidak bisa membentuk ikatan ion. Golongan 5A. Golongan 5A apa saja? Nitrogen, fosforus, arsenat, sodium, dan bismut. Ya, dari golongan 5A hampir semua unsur tidak bisa membentuk ikatan ion karena dia bukan logam, seperti nitrogen, fosfor, AS, SB. Ini tidak bisa, hanya BI yang bisa. Golongan 6A. Golongan 6A itu apa saja? Oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan polonium. Ini semuanya non-logam. Artinya dia tidak bisa membentuk, artinya dia bukan logam. Golongan 7A. Golongan 7A, fluor, klor, brom, iodium, dan astatin. Sama, golongan 7A pun dia semuanya non-logam. Golongan 8A, ini semuanya non-logam. Kita mempelajari contoh-contoh ikatan ion. Kita harus menguasai dulu kaidah-kaidah yang tadi sudah kita pelajari. Tadi, kalau elektron valensinya 2, maka dia termasuk duplet. Kalau elektron valensinya 8, maka dia termasuk oktet. Ya. Nah, siapa saja yang duplet itu? Duplet itu hanya dimiliki oleh unsur yang bernomor atom 1, 2, 3, 4, 5. Selain nomor atom 1, 2, 3, 4, 5, dia adalah oktet. Lebih dari 5, dia adalah oktet. Bagi unsur yang memiliki elektron valensi kurang dari 4, maka dia akan cenderung akan melepas. Melepaskan apa? Melepas elektron. Melepas elektron. Maka atau ada juga disebut juga dia sebagai kation. Ion yang bermuatan positif. Bagi elektron valensi lebih besar dari 4, maka dia akan cenderung menerima atau menangkap elektron, atau dikenal juga dengan nama anion. Ion yang bermuatan negatif. Bagaimana kalau elektron valensinya sama dengan 4? Nah, elektron valensi yang sama dengan 4 itu ada di golongan 4A. Karbon, silikon, timah,
dan timbal. Nah, untuk karbon, silikon, dan germanium, dia akan lebih cenderung menerima. Sedangkan timah dan timbal, dia akan cenderung melepaskan elektron. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh. Misalkan ada unsur. Tentukan ikatan apa yang terjadi. Ada unsur X dengan nomor atom 11, atau jangan X, kita langsung saja ke unsurnya. Ada unsur Na dengan nomor atom 11 dan unsur Cl dengan nomor atom 17. Ikatan apa yang terjadi? Nah, sekarang kita konfigurasikan dulu 11 Na. Kalau dikonfigurasikan berarti menjadi 2, 8, 1. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 1, 11. Harus sama dengan 11. Nah, tadi yang disebut stabil itu kalau elektron valensinya 8 atau 2. Nah, di sini elektron valensi itu kulit terakhir. Di sini elektron valensinya cuma 1. Berarti dia belum stabil. Bagaimana caranya supaya si Na ini stabil? Tadi ada ketentuan. Jika elektron valensinya kurang dari 4, maka dia akan melepaskan. Nah, artinya dia akan melepaskan 1 elektron, yaitu si ini akan dilepaskan. Sekarang Cl 17. Berarti 2, 8, 7. Bagaimana dengan elektron valensi 7? Ya juga belum stabil. Tadi ada aturan, jika lebih besar dari 4, maka dia akan menerima. Menerima berapa? 1, supaya menjadi 8. Ya, menerima 1 elektron. Maka ini akan menjadi, karena si Na-nya melepaskan 1, menjadi Na+, dan Cl-nya menerima 1, maka menjadi Cl-. Sehingga ini disatukan menjadi NaCl. Seperti itu. Bagaimana kalau digambarkan dalam struktur Lewis? Struktur Lewis. Nah, kalian juga harus bisa menggambarkan struktur Lewis. Na itu memiliki 1 elektron. Misalkan beginilah, ini elektron milik si Na. Dan jumlahnya ada 1. Cl memiliki 7 elektron dan jumlahnya ada 1. Kita buat dulu 7 elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini Na melepaskan 1 dan Cl menerima 1. Tadi kalau yang disebut dengan kestabilan itu harus 2 atau 8. Nah, Na sekarang ada 2. Dia berikatan. Cl pun ada 8. Ini disebutnya struktur Lewis. Contoh kedua. Misalkan saya punya aluminium dengan nomor atom 13 dan oksigen dengan nomor atom 8. Ramalkan ikatan apa yang terjadi. Sama, kita konfigurasikan dulu. Al 13 dikonfigurasikan 2, 8, 3. Kurang dari 4 berarti dia melepas 3 elektron.
supaya menjadi akhirnya 8. O 8 2 6 ya. Tuh. Nah, karena O itu adalah golongan 6A, dia non logam. Nah, ini lebih dari 4, berarti dia akan menerima. Menerima berapa? Menerima 2. Nah, dari kelipatan 3 dan 2 itu kita kalikan dulu. Kali silang, ini menjadi 2, ini menjadi 3. Berarti sehingga hasilnya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, artinya begini. Ada AL, sebanyak jumlahnya ada 2. Berarti ada AL 2. AL-nya ada 2. Yang memiliki, 2 AL ini memiliki 3 elektron. Misalkan ini 1, 2, dan 3. AL yang ini pun sama. Bentar. Ulangi. AL ini memiliki 3 elektron. AL ini pun sama memiliki 3 elektron. Begitu. O. Nah, O ada berapa jumlahnya? Ternyata O ada jumlahnya 3. 1, 2, 3. Ini O jumlahnya 3. Sedangkan elektron valensi O adalah 6. Berarti kita buat 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk O yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk O yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk O yang ketiga. Tadi kalau stabil itu bagaimana? Harus 2 atau 8. Maka AL akan melepaskan 2 elektron ke O yang pertama. Ini akan ke sini. Ini akan ke sini, dari sini ke sini. Ini akan ke sini. Sehingga menjadi 8. Ya. Ini 8. Ini pun 8. Ini pun 8. Tuh. Nah, ini disebutnya ikatan ion. Dan ini disebutnya struktur Lewis. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini membuat kalian tidak paham, supaya kalian bisa dan mau terus mencari pembendaharaan tentang ikatan kimia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.